Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita sore hari ini, yaitu program Tribun UMKM edisi Jumat 7 Juli 2023. Tentu kita akan membagikan informasi aktual, informatif, menarik, serta perlu kita perbincangkan. Dan tentunya kali ini kita sudah kehadiran salah satu entrepreneur yang ada di Kota Makassar, dan kita akan membahas terkait dunia bisnis modern, yaitu salah satu kreatif studio yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan kita akan membahas lebih detail terkait desain tipografi. Dan kita usung tema kita hari ini yaitu jual huruf hingga ke luar negeri. Bersama narasumber kita ada Kak Fatul Kastari selaku founder Jetmax Studio yang ada di Kota Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan tentunya berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Selamat sore Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Tribuners. Saya Fatul Kastari, founder dari Jetmax, salah satu founder dari Jetmax. Mungkin masyarakat belum kenal Jetmax itu apa. Jetmax itu lebih ke arah menjual font. Lokasi kami ada di Makassar, tepatnya di Antang, di perumahan lah, bukan gedung perkantoran, tapi perumahan yang kami sulap jadi studio desain. Baik. Tim kami sekarang ada 7 orang. Namun pendirinya ada 3 orang. Saya sendiri Fatul yang menangani untuk display font tersebut. Oke. Jadi ada 3 owner istilahnya ya. Tapi mungkin Kak, sebelum kita terlalu jauh, kayaknya Kak Fatul terlalu bersemangat ya. Boleh sapa-sapa Tribuners dulu lah yang sedang menyaksikan kita ini, karena ini program live Kak di YouTube dan juga Facebook. Silakan boleh Kak sapa-sapa Tribuners. Selamat sore Tribuners. Semoga baik-baik saja. Dan tentunya informasi yang akan kita bagikan semoga bisa dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat luas Kak. Siap Kak. Kak, berbicara tentang satu kreatif studio yang tadi Vio sampaikan di prolog, bahwa ini kan modern lah, bisnis modern dan kekinian istilahnya Kak, kalau berbicara tentang kreatif studio. Dan kalau boleh disampaikan Kak Fatul mewakili ketiga owner dan juga tim, kesibukan akhir-akhir ini mungkin sedang menghandle project seperti apa Kak? Mungkin kesibukan belakangan ini tentunya kami tetap membuat font. Sekarang Jetmax memiliki kurang lebih 70-an font lah. Oke, 70-an font. Ya, cuman yang tampil di website pribadi kami itu ada sekitar 52, di mana tiap 2 bulan itu kami harus keluarkan 1 font. Itu pun sisanya kami punya website lain. Yang sekitar 20-an font, itu yang kami fokus kerjakan sekarang. Sehingga nanti font-font tersebut bisa digunakan di Envato ataupun Canva yang kami coba tembuskan syarat-syaratnya. Itu sih kesibukan kami. Untuk penembusan ke mungkin Canva dan juga tadi Envato itu agak sulit atau gimana Kak ini deal-dealannya? Agak sulit sih kalau khususnya Envato yang kami fokuskan. Sudah 2 bulan ini kami ditolak 2 kali malah. Ternyata ada penolakan ada juga. Penolakan. Kirain berjalan mulus. Enggak. Alhamdulillahnya mungkin enggak. Jadi ada tantangan tersendiri. Cuman mungkin memang karena kami memulai dari awal ya. Ini font yang kita kasih masuk di Envato. Kami nggak pakai font Jetmax di Envato. Karena kami tetap mau buat font di Jetmax itu eksklusif. Sehingga nggak semua orang bisa pakai. Khusus buat konsumen saja. Konsumen pribadi. Kak, tapi kalau berbicara tentang tema kita jual huruf hingga ke luar negeri, dari 2 kata jual huruf inilah Kak, istilahnya mungkin masih awam bagi Tribuners. Sebenarnya jual huruf yang dimaksud ini seperti apa sih Kak? Mungkin mbaknya bisa kenal kayak Arial ataupun Times New Roman. Itu font-font begitu yang kami jual. Jadi kayak Arial, kita bikin juga Arial, tapi namanya lain, mungkin Sirkota kalau kami, atau Stretch Pro. Mungkin Tribuners biasa lihat Makassar Culinary Night. Itu logo yang kemarin dipakai di Benteng, itu font kami. Font namanya itu Sirkota. Itu yang mungkin masyarakat mungkin biasa lihat sama kakak lihat lah. Jadi itu yang kami buat sih sebenarnya. Tapi Kak,
kalau berbicara tentang font, pastinya kan ada berbagai jenis dan juga mungkin untuk membuatnya itu perlu inspirasi Ya, begitu. betul. Nah, kalau Kak Fatul sendiri dibanding atau di antara dari 3 owner lainnya, biasanya inspirasinya berasal dari mana nih ketika akan membuat sebuah font? Font. Mungkin kalau saya pribadi, saya lihat dari Pinterest ya. Oh, oke. Cuman Pinterest. kebanyakan tim kami itu lihat dari Behance. Behance kan semua desainer internasional pun upload gambarnya di sana untuk diperlihatkan. Jadi mungkin inspirasinya dari situ. Sama kita lihat juga, oh sekarang sih lagi tren apa? Kan font ada 4 sebenarnya, Iya, 4 utama lah jenisnya. Sans serif, serif, script sama display. Mungkin kalau kayak Times New Roman itu Termasuk. salah satu dari sans serif. Oh, oke. Kalau display itu kayak fontnya yang ada yang tebal, kecil, itu bisa dikatakan display. Jadi kami tentukan dulu di bulan ini apa yang kita mau buat, sans serif kah, display kah, baru kita cari, oh ini yang sesuai. Jadilah kita gambar. Oh, di desain Di desain sendiri ya, ya. betul, desain. Dan untuk memantau atau melakukan riset kepada minat masyarakat yang tren Kak, itu lihat di mana Kak? Media sosial, Instagram, dan wujudnya konten seperti apa atau mekanisme untuk mendapat inspirasi itulah dari mana Kak? Mungkin kalau para desainer sudah tidak asing sama website Dafont ya. Oh ya, benar. Dafont itu kita lihat apa sih yang paling tinggi downloadnya di Dafont. Oh, oke, yang Dari terbanyak unggahannya ya. unggahannya. Dari situ Unduhan maksudnya. dari situ kami download bikinlah yang jenis itu. Kita buatlah, kita rancang sama sebenarnya font itu nggak punya pakem sih. Tiap saat bisa berubah. Oh, benar. Tiap wilayah pun bisa berubah. Jadi mau buat font apapun sebenarnya nggak masalah. Jenis apapun nggak masalah. Cuman ya itu kembali lagi kita harus memang menentukan tujuan awal kita ini mau jual untuk apa. Untuk perusahaan kah? Untuk kegiatan konser kah? Atau apa? Oke. Karena itu kan berbeda. Berarti kegiatan konser kan? Iya. Biasanya juga melakukan transaksi dengan Jetsmax Studio. Iya, cuman dia nggak langsung. Kan ada website kami, dia beli dari website. Baik. Cuman ya rata-rata kalau konser nggak sebesar perusahaan lah. Kalau kita mau dapat pendapatan lebih dari font, itu harus kita target pasar itu perusahaan. Benar, perusahaan besar lah. Perusahaan besar intinya lah, ya. iya. Ya walaupun memang usahanya terbilang mungkin kecil, Iya. mulai dari kecil tapi ya harus disasar oleh perusahaan-perusahaan besar. Iya. Tapi kalau Kak Fatul mungkin sebagai perkenalan juga, Kak Fatul memang basicnya di, maksudnya istilahnya pendidikannya memang di IT atau sebagainya gimana? Ini tiga kami owner nggak ada dari desain, bukan dari IT nggak ada. Kami kuliah semua kebetulan satu kampus, satu kelas, semua itu dari administrasi bisnis. Oh, oke. Jadi Kemudian? Cuman salah satu dari 3 ini 2 kami memang suka desain. Maksudnya ya desain iseng lah. Maksudnya ya biasalah untuk hobi atau biasa untuk daya tarik lah. Nah, terus yang satu memang dia suka desain tapi dia nggak bisa ngedesain. Cuma dia fokusnya di marketing. Oh, baik. Jadi memang ada orang kami yang fokus di marketing. Makanya dialah yang fokus bagaimana penjualan terjadi, bagaimana sehingga tetap berjalan, kerjasama tetap menguntungkan gitu-gitu. Jadi kami ini cuma fokus bikin font. Gitu. Kilas balik dong Kak, mungkin kalau berdasarkan sejarah berdirinya Jetsmax Studio ini sejak tahun berapa dan kronologinya seperti apa Kak? Boleh. Siap, Kak Fatul. Mungkin awal font itu dibuat oleh salah satu owner kami yang bernama Ril itu di 2019. Tapi ini belum bernama Jetmax ya. Oke. Pada saat itu mungkin namanya apa Kak? Belum ada nama? Nama pribadi. Oh, dia nama pribadi ya. Siap. Cuman kebetulan itu hari COVID lah. Saya masih kuliah, saya lagi lanjut kuliah, tepatnya di Makassar juga. Terus temanku yang cewek, ownernya Kak Yuyun, dia juga kerja sebagai marketing. Karena COVID, ya tahu sendiri lah, semua dirumahkan, bla bla bla. Akhirnya akhir 2020, iseng nggak sengaja kumpul, dari nggak sengaja cuma cerita-cerita kumpul. Bagaimana kalau kita bikin studio desain sendiri? Karena Kak Ril bilang, oh ini pendapatannya ada. Cuman memang
bagaimana bertahan sih. Jadi di akhir 2020 kita mulai buat, kita mulai tentukan namanya Jet Max. Kita karena itu hari real pakai nickname lah ceritanya. Dia nak pakai nama Jet, kita cuma tambahin Max karena kebetulan dia sudah punya nama lah. Jadi kita cuma lanjutkan. Kita bikin lah font, tapi kita cuma tidak jual font saja. Kita awalnya jual font, PPT, sama gambar. Berarti PPT-nya ini adalah template? Template ya. Karena kan kita awalnya nih cari pemasukan nih. Tambahan istilahnya ya, pada saat pandemi. Betul. Bagaimana caranya dapat pemasukan, jadi kita buat semua lah. Buat semua, itu hari ya modal sekian juga. Tapi kan laptop masing-masing sudah punya. Akhirnya berjalan, tiap bulan dulu tuh bisa bikin sampai 7-8 font. Per bulan. Tapi kita juga kontrak freelance dari luar, dari Jawa. Kita bayar dia per bulan untuk bikin desainnya, tapi di kertas. Terus nanti kita buat vektor, baru kita kasih jadikan font. Awalnya sih dari situ. Cuman lambat laut, ternyata pemasukan font jauh lebih tinggi. Sedangkan pembuatan PPT sulit ya. Bisa dibilang agak sulit lah, memakan waktu. Lebih kompleks juga, karena perlu perhatikan mungkin gambarnya, warnanya. Benar. Sedangkan kita sendiri tidak familiar sama PPT. Jadi kita hilangkan, vektor juga kita hilangkan. Akhirnya Jet Max fokus ke font. Namun kita kurangi jumlah font yang kita buat per bulan. 2 bulan tuh cuma buat 1. Karena sekarang kita kejar kualitasnya, bukan kuantitas. Benar. Jadi itu sih awalnya terbuat. Akhirnya berkembang, kita bisa rekrut orang, freelance juga kita tambah. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah lah. Berarti untuk magang juga banget. Walaupun baru 1 kali ya. Karena Jet Max ini ya baru jalan 3 tahun, hampir 3 tahun lah. Pernah 1 kali anak Polimedia, dia magang situ. Ada sih fontnya jadi 1 malah. Outputnya akan harus membuat font. Harus membuat font. Itu sih target dari kita kalau dia magang. Kita juga open lah untuk kolaborasi sama pihak-pihak manapun. Kami juga senang lakukan kolaborasi karena jujur Jet Max ini masih kecil lah. Masih anak baru lah untuk studio desain. Apalagi kita semua ini tidak ada basic DKV lah, IT lah, enggak. Tapi sudah terbukti ya dengan penjualan ke luar negeri, walaupun kecil tapi memang sudah menghasilkan istilahnya. Dan nantinya berharapnya akan maju lebih besar pastinya. Tapi Kak, kalau penamaan Jet Max sendiri mungkin sematannya ini secara tiba-tiba terinspirasi dari mana nih Kak? Itu awalnya dari ini real, nama nickname untuk dia menjual itu Jets pakai S. Jets aja nih. Cuman kita pikir, masa kita pakai namanya dia, dari nama dari kita, maksudnya sumbangsi nama dari kita. Akhirnya apa ya yang cocok? Max aja ya sudah, kita pakai Jet Max. Akhirnya ternyata ya Jet Max membawa berkah lah mungkin. Alhamdulillah. Tapi nggak ada filosofi tersendiri dari ada Max mungkin maksimal dan sebagainya. Tapi kalau mungkin Tribuners penasaran juga dan pengen tahu Kak, ciri khas dari Jet Max sendiri mungkin dalam pembuatan font lebih main kemana nih Kak? Apakah bentuk lebih tebal, lebih tipis atau gimana Kak? Jet Max sekarang itu fokus dia rata-rata di sans serif sama serif. Sans serif. Ya mungkin kalau bisa dilihat kayak Times New Roman sama Arial lah. Paling dasar kita buat begitu. Karena nilai font-font tersebut yang nyatanya data dari kami itu yang pernah terbeli besar. Maksudnya paling besar ya. Jadi kita sekarang fokusnya buat font itu. Sama sekarang kita buat bukan satu tipe font lagi. Jadi misalnya ada black, italic, kita buat semua. Jadi satu font itu bisa mungkin ya beberapa jenis lah kita buat sekarang. Oke. Jadi memang ada, kalau dari penjualan itu Kak, dari 2 yang tadi disebutkan oleh Kak Fatul, yang mana nih yang paling tinggi? Sans serif sama serif ya. Sans serif sih kayaknya. Sans serif. Memang yang lebih mudah dibaca sih. Biasanya kan kalau orang bahkan skripsi ya pakai Times New Roman. Tapi ada nggak maksudnya komunikasi yang terjalin dari mungkin Jet Max Studio bersama para perusahaan begitu untuk membuat font ini menjadi patennya mereka?
Ada nggak? Sejauh ini sih itu yang kami kejar ya. Oh, oke. Bagaimana Jetmax ini bisa buatkan font salah satu perusahaan yang eksklusif fontnya. Mungkin Benar. kayak Telkom kan Oke, dia iya. dia punya huruf sendiri. Benar. Nah, kita juga berharap Jetmax nantinya bisa membuatkan font salah satu perusahaan. Mungkin Tribun. Amin ya. Amin ya. Semoga para pimpinan bisa ya. Tribun. bisa mendengar ini. Iya. Oke. Sehingga kita buatkan yang kami tidak jual, hanya Tribun yang pakai. Oh, oke. Ataupun pemerintah Makassar, mungkin kan di Ah, Jawa, benar. ya di Jawa kan sudah ada salah satu daerah mana ya gitu. Pemerintahnya dibuatkan font, jadi daerah tersebut ada font eksklusif. Kami juga berharap Jetmax bisa buatkan font untuk pemerintah. Amin. Amin. Nah, kalau berbicara tentang mungkin kenyataannya di Jawa sudah ada perusahaan atau studio kreatif yang membuat untuk pemerintahan, Kak. Bagaimana dengan kenyataan peluang bisnis ini di Kota Makassar atau secara luas lagi Sulawesi Selatan, Kak? Oh, ya. Mungkin kalau berbicara peluang di Kota Makassar sih agak kecil ya. Oke. Ya, karena mungkin orang nggak terbiasa. Apalagi Mbak sendiri nggak kalau berpikir ya siapa sih mau beli font sampai $1.800 atau $500 lah misalnya. Mungkin masyarakat kita ya mending pakai yang gratis aja. Jujur banget ya. Iya. Ya, oke. Rata-rata mungkin Rata-rata seperti itu. cuman lambat laut ternyata ada juga sih, walaupun tidak besar. Kayak Gojek pernah pakai, Gojek Makassar pernah iya. pakai. Itu kayak Makassar Culinary Night pernah pakai. Atau beberapa lah, ada influencer juga pernah pakai kerjasama. Jadi peluangnya sih saya rasa akan terus berkembang. Apalagi di Makassar sebenarnya bukan Jetmax saja yang pembuat font. Ada Kak Malik sama Majes Type kalau tidak salah di Makassar. Itu dua lah yang saya kenal di Makassar. Bagaimana kemudian Jetmax bisa bersaing dengan istilahnya kompetitor? Kompetitor, Kak? ya. Ya, gimana? Kalau bersaing sih kami nggak pernah merasa bersaing ya. Oke. Kayak karena kami juga sering komunikasi. Bagaimana sih? sharing-sharing Ya, sharing-sharing. Bagaimana sih jual font yang baik? Bagaimana kalau font ini dipakai tanpa dibeli lisensinya? Kami juga banyak belajar dari para senior kami lah istilahnya. Jadi ya kalau merasa dalam penjualan ya kami bikin lebih bagus mana sih, lebih menarik mana, punya ciri khas apa. Benar. Jadi masing-masing punya ciri khas yang sehingga orang-orang mau beli lah istilahnya. Ya, untuk tetap bertahan, Kak, bagaimana strategi dari Jetmax dari adanya kompetitor dan juga tetap mempertahankan eksistensi dari 2019 hingga 2023 ini kan bukan perjalanan yang mudah. Begitu. Apa yang dilakukan Jetmax mungkin selain sharing-sharing dengan kompetitor, menyasar ke masyarakat itu seperti apa, Kak? Biar lebih dikenal. Kalau kami sekarang kami lakukan email marketing ya. Email marketing, oke. Cuman database kami itu sekarang sekitar berapa ribu ya, hampir 5.000 mungkin. Yang kami setiap ada font baru, kami email semua. Kami lakukan font baru atau ketika ada diskon, kami juga lakukan diskon. Kita email semua sehingga orang-orang itu tertarik. Karena kan kita juga lakukan namanya uji coba lah, uji coba font. Jadi personal use itu kita kasih font gratis. Oh iya. Lisensi ada free. Mereka coba dulu, kalau tertarik baru mereka beli. Itu yang kami lakukan sampai bertahan. Berarti memang tujuannya Jetmax Studio ini lebih ke komersil ya, Kak? Ya, Maksudnya betul. kalau berbicara tentang tujuan lainnya, itu arahnya kemana lagi nih selain komersil? Kami sih berharap kami bisa mengajar banyak. Maksudnya mengajar para masyarakat untuk membuat font sih. Benar. Karena kalau dibandingkan sama di luar, pembuat font di Makassar itu masih kurang lah. Apalagi di Sulawesi Selatan juga masih kurang. Di luar mana nih, Kak? Maksudnya Di luar pulau? Enggak, Sulawesi? di luar Sulawesi. Oh, oke. Di Jawa tuh banyak. Kayak Tegami, Toko Type. Kalau di Makassar ini masih kurang. Jadi kami berharap kami bisa
mengajarkan kepada masyarakat Tribuners lah ceritanya untuk membuat font. Kami siap kok mengajar. Berbicara tentang mengajar, ini yang Vio sudah siapkan pertanyaannya secara pribadi Kak Fatul. Berbicara tentang mengajar, tentunya biasanya ada kelas khusus begitu. Kalau dari Judge Max sendiri, mungkin sudah punya kelas khusus atau akan membuat kelas khusus atau seperti apa Kak? Kalau sejauh ini sih kami nggak pernah buat kelas khusus ya. Mungkin kalau ada yang tertarik, mungkin kita bisa siapkan waktu untuk lakukan sharing section dulu. Kita jelaskan apa sih keuntungan dan apa kira-kira yang perlu disiapkan, dipersiapkan dalam membuat font. Tapi berencana bikin kelas font itu ada. Cuman mungkin kita lebih pengen dulu lakukan seminar supaya masyarakat paham bagaimana sih font itu, lisensinya seperti apa. Itu yang kami mau coba pahamkan dulu sebelum kami membuat kelas. Nanti di apa Kak? Di masyarakat. Oke. Ya, Kak, untuk membuat atau sudah ada ide membuat seminar paling dekat mungkin dan paling mudah untuk dibuat kelompok belajar mengajar itu adalah seminar. Apakah mungkin sudah terpikirkan akan dikenakan biaya atau nantinya sharingnya secara gratis tapi nanti kursusnya yang dipungut biaya kayak gimana? Pasti menjadi pertanyaan kan, kalau ada minat gitu. Mungkin kalau sekedar sharing sih kami nggak siap, nggak mematok harga ya. Kami juga nggak siapkan biaya. Mungkin nanti kalau kelasnya, karena kami kan harus siapkan modul. Tapi kalau untuk sekedar sharing kami siap lakukan secara free. Kami juga kalau ada mau datang bincang, kami siap kok. Asalkan buang waktu kerja ya. Asal komunikasi dulu. Ya, komunikasi. Kak, untuk lebih meyakinkan Tribuners ya untuk bisa sharing-sharing bersama Judge Max Studio, tentunya mereka juga mau tahu mitra kerja hingga saat ini yang paling besar ada dari mana dan yang paling loyal Kak. Silakan Kak Fatul. Kalau sekarang sih yang saya ingat ya, maksudnya kenapa saya ingat karena dia pemasukannya paling besar. Mungkin nilainya sekitar $1.800. $1.800 kalau dirupiahkan? Ya berapa 20 sekian lah. 20 juta sekian ya, 20 juta lebih. Itu ada dari International Melo, ini dari Thailand. Dia jual minuman. Mungkin di beberapa supermarket ada sih minumannya. Terus ada BT Sport di Inggris. Oh, sport itu, Kak? Iya. Dia juga beli font kami. Terus dari perumahan Nenver kalau nggak salah, perumahan real estate di Eropa. Dia juga beli font kami. Itu juga yang besar. Terus kalau yang di Indonesia atau Sulawesi itu ada Gojek. Itu hari dia kegiatan UMKM-nya. Dia pakai font kami juga. Terus sama dari Arab sih juga banyak. Ada? Ya. Oh, jadi lebih banyak di Arab? Iya, lebih banyak. Biasanya itu kalau ada transaksi pembelian begitu Kak, digunakan oleh mereka, kayak misalnya tadi ada sport, perumahan itu dibuat pada saat pembuatan apa saja sih Kak? Kalau misalnya itu yang BT Sport, dia tampilkan di kayak thumbnail yang di bawah nih, kayaknya ada ya. Dia pakai untuk di situ. Terus kalau yang itu perumahan real estate, dia pakai di papan-papan namanya. Reklame gitu? Reklamenya. Jadi semua satu kawasan dia pakai itu. Terus kalau untuk minuman kayak Melo itu dia di kemasannya. Jadi ada tulisan namanya di kemasan dia pakai font itu. Wow, berarti betul-betul ya sudah sampai luar negeri. Berarti menjadi kebanggaan juga pastinya bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Ada lo bisnis modern seperti ini sudah terkenal sampai luar negeri. Bahkan pembelinya dari luar negeri, masa dari dalam negeri aja enggak ya. Tapi ya saya harap sih dari dalam negeri jauh lebih banyak lagi. Semoga nanti habis tayangan ini banyak yang Amin. masuk lagi Kak. Amin. Kak, kalau berbicara tentang mekanisme pembuatan font hingga terdistribusinya, pastinya penguploadannya ke website ya? Iya, tadi betul. ada website pribadi sama marketing website yang umum lah untuk menjual font. Kalau pembuatannya mungkin Kak boleh dijelaskan sedikit biar Tribuners tertarik nih. Bagaimana Kak? Kan tadi ide sudah ada melalui, maksudnya inspirasinya boleh dilihat dari Pinterest atau
bahkan boleh melihat dari Novel, Davon. betul. Ya, kemudian setelah melihat inspirasi itu, ada bayangan digambarkan, kemudian gimana lagi Kak? Mungkin kalau saya gambarkan alur yang saya lakukan ya. Oke, iya. Kalau saya sendiri, saya gambar dulu di kertas, Oke. pakai pensil lah. Terus atau biasa ada yang pakai iPad, di Procreate dia gambar dulu. Terus setelah itu kita kasih masuk ke Adobe Illustrator. Itu kita buat vektornya. Ya, ya, ya. Sehingga jauh lebih rapi lah jadinya. Terus setelah dari situ kita masukkan dia ke FontLab. FontLab ini aplikasi untuk buat font memang. Setelah itu di situ ada garis-garis sehingga nanti tingginya sama, lebarnya sama. Nah, kita buat dari situ, terus kita kerning. Ini nih kerning yang paling susah. Kerning. Iya, kerning tuh mengatur jarak antara A kalau ketemu B, A ketemu C, A ketemu D. Jadi A ketemu sampai Z, B ketemu sampai Z, itu kita atur masing-masing. Nah, itu yang paling susah sebenarnya dalam buat font. Biasanya memakan waktu berapa lama nih kerningnya ini Kak? Kerning tuh kalau sekarang di Jetmax itu sekitar hampir paling lambat 1 bulan. 1 bulan? Iya. Oh, Untuk lama kerning. juga ya? Iya. Berarti maksudnya setiap hari jam kerja begitu, dari jam 8 mungkin sampai jam 5? Kalau Jetmax tuh beda, dari jam 11 sampai jam 8 malam. Oh, oke. Ya, pokoknya itulah Ya, Kak. itu. Kerjanya untuk kerning itu hanya fokus pembuatan jaraknya tuh? Kalau dia mungkin dari setengah jam kerja itu dia buat kerning. Karena kan kerning tuh membosankan ya. Iya. Karena atur lihat huruf. Dia bisa kerja proyek lain juga. Kebetulan kan Jetmax enggak hanya bergerak dalam font aja sih. Kita juga sekarang kelola sosial media karena tingginya permintaan lah pasar bilang bisa enggak kelola sosial media. Jadi kita juga kelola sosial media sekarang. Jadi kalau ketika bosan kita kerja lagi sosial media. Karena ya begitu. Kerja kerningnya itu lama. Dan kemudian setelah kerning, tadi kan kalau pembuatannya mungkin dari pada saat vektor itu pasti dari A sampai Z, 1 sampai 0, 0 dari sampai seterusnya, tanda baca, gitu, ya. Tanda baca dan sebagainya. Itu biasanya tadi kan memakan waktu 1 bulan, kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya. Tapi paling lama berapa lama nih? Paling lama sih pernah ada font dibuat 2,5 bulan ya. 2,5 bulan. Itu karena faktor apa saja selain mungkin sosial media tadi? Itu faktor banyaknya jenisnya ya. Family fontnya itu banyak, dari thin jadi paling kecil sampai yang paling tebal dia buat. Kalau S ketemu T beda lagi tampilannya. Jadi banyaklah alternatifnya dia buat, itu yang bikin lama sih dalam font tersebut. Sama tampilannya. Kan font itu setelah dibuat, kita buat dulu displaynya supaya misalnya kayak Tribunnya tertarik, oh ya tahu bagus kalau dipasang begini. Itunya juga lama. Cari inspirasi tampilannya itu juga lama. Dibuat sedemikian rupa dan semenarik mungkin. Oh ya, menentukan nama juga. Oh iya, benar. Ya tadi mau saya tanyakan Kak. Kalau penentuan nama itu seperti tadi yang disebutkan ada beberapa dan memang sangat berbeda dari sans serif, Times New Roman dan sebagainya. Itu asalnya dari mana Kak? Ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama dari si pembuat, misalnya dia yang gambar, kan bisa dia yang gambar tapi bukan dia yang kerning. Contohnya saya tidak pernah kerning. Karena jujur membosankan kerning. Jadi memang ada timnya yang kerning. Atau dilihat dari huruf A sampai Z, yang mana paling bagus hurufnya. Misalnya T paling bagus, berarti namanya itu harus diawali T. Supaya, oh ya kelihatan fontnya ini menarik. Jadi huruf-huruf yang menarik, dari situlah bisa ditentukan namanya. Biasa juga sih kalau kita iseng, ya nama siapa kek. Jadi misalnya nama Tribuners kek. Jadi iseng aja kasih nama. Nggak ada patokan sih sebenarnya. Iya, kirain ada pakemnya, harus begini, harus ke barat-baratan istilahnya. Enggak sih. Tapi ada yang unsur-unsur ke-Indonesiaan Kak? Ada, kayak Bajiki. Oh, Bajiki. Ya, Arupala. Itu font-font itu. Lagosi. Itu kan lokal-lokalan lah namanya. Cuman dalam beberapa bulan ini ternyata yang kita pelajari juga, penentuan nama juga menentukan penjualan. Benar. Jadi yang paling banyak tertarik itu
kayak unsur-unsur nama apa nih Kak? Nama luar sih. Oh, nama luar? Ya. Oke. Karena kan mungkin orang nggak familiar sama Bajiki, ya, Ya. Lagosi, begitu-begitu. Jadi yang ternyata yang banyak itu ya penggunaan nama luar. Tapi kita tetap barengin lah nama luar sama nama lokal biar nama-nama lokal juga tetap terkenal. Gitu sih. Kalau untuk pembeliannya Kak, Ya. kan tadi boleh disebutkan Kak website pribadinya Jetmax. Jetmax? Oh ya, kalau Jetmax itu websitenya www.jetmax.com. .com. Kemudian untuk pembeliannya kayak gimana Kak mekanisme? Oh ya, mekanismenya itu mungkin kalau ada biasa belanja di Shopee, dia seperti itu sih. Pasti ya, Tribuners sering belanja Kak? Ya belanja ya di marketplace, e-commerce iya. ya, di e-commerce persis. Gitu. Tentukan dulu font yang mana mau dia beli, terus tentukan lisensinya, karena kan lisensinya font Jetmax itu ada 9 kalau nggak salah. Terus ke keranjang. Oke. Kalau ada kode promo, masukkan kode promo. Kalau enggak, ya lakukan pembayaran. Pembayarannya kami pun sudah lengkap. Mau pakai yang internasional atau lokalan, semua bisa di Jetmax. Untuk mendapatkan kode promo itu bisa diketahui dari mana? Oh, dari email marketing tadi. Oh, email marketing. Iya, Jadi kalau misalnya Tribuners mau gimana? Dia bisa ke web Jetmax, Oke. kasih masuk data, Heeh. nanti kita kirimkan. Kalau ada promo, kita kirimkan sama Siap. di emailnya. Jadi langsung aja hit up ke website Jetmax. jetsmax.com. Ya. Oke, kemudian bisa langsung istilahnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Ya, ya. betul. Silahkan berlangganan ke jetsmax.com. Oke Kak, kalau kemudian tadi kan ada beberapa lisensi mungkin yang dikatakan oleh Kak Fatul, tapi Vio sendiri juga masih awam. Ya, betul. Bagaimana Kak lisensi ini sebenarnya Kak? Lisensi itu sebenarnya ada berbagai macam, tergantung studionya lah. Mau buat berapa lisensi. Tapi Jetmax itu ada 9 lisensi Oke, ya. iya. Yang paling dasar itu personal, itu kita kasih free kebanyakan. Jadi misalnya saya download untuk di Instagram pribadi, itu nggak apa-apa, free kok semua, hampir semua font. Tapi kalau dia masuk untuk pengelolaan sosial media, itu ada namanya sosial media lisensi, saya lupa berapa ratus $. Terus yang paling kecil itu dia $15. Terus ada juga corporate. Corporate inilah yang paling tinggi. Ini namanya corporate global. Jadi perusahaan yang sudah mendunia, dia memang ditentukan nilainya tersendiri. Ataupun yang mau bikin logo, itu juga ada tersendiri. Jadi saya harap kepada Tribuners lebih hati-hati lagi lah dalam pakai font. Karena jangan sampai pembuat font tersebut lakukan apa ya istilahnya klaim ya. Karena itu kan sudah sering terjadi. Berarti sangat penting ya untuk memperhatikan lisensi dalam penggunaan font. Betul. Oke. Nah kalau penggunaan font Kak, mengapa harus diperhatikan saat pembuatan dalam satu desain? Saya kan biasa selain mungkin eye catching, itu alasan-alasan lainnya mengapa diperlukan font yang menarik? Gimana Kak? Kalau font yang menarik tuh bagaimana sehingga font ini mudah terbaca. Dan entahlah ya desainer mungkin beberapa tim saya merasa bikin backgroundnya lah cepat, tapi penentuan fontnya yang lama. Benar. Jadi benar. ya kan, jadi desain sudah jadi, tapi buat tentukan font apa yang mau dipakai itu yang lama. Jadi penggunaan font memang sangat penting, karena itu juga bisa menjadi daya tarik dalam kontennya kita. Berarti memang paling penting eye catching. Eye catching ya, betul. Karena bagaimana orang mau tertarik kalau displaynya aja tidak menarik. Apalagi susah dibaca. Baik Kak, kalau berbicara tentang digital asset, ini kan termasuk digital asset. Betul. Iya. Seberapa penting dan mengapa penting Kak industri seperti ini berkembang di Kota Makassar? Biar ini anak muda ini semakin tertarik. Siap. Sebenarnya kalau kita mau kilas balik dari awal komputer dibikin sampai sekarang pun font itu tetap ada, selalu digunakan. Benar. Iya kan? Mungkin kita lihat di lingkungan sekitar juga. Balik kemana pun pasti ada font. Semua ada font. Perkembangan AI juga, sekarang AI juga, bagaimanapun AI kita pasti tetap menggunakan font. Dalam menjalankan perintah itu pasti ada font yang digunakan. Jadi font itu
tetap akan berkembang. Saya rasa secara pribadi akan tetap berkembang sampai kapanpun. Jadi bagi Tribuners, perkembangan phone itu masih sangat pesat lah. Dan peluangnya masih besar. Peluang masih besar. Ya. Dia di angka berapa persen, Kak? Kalau saat ini? Kalau penilaian 1 sampai 10 mungkin 6 lah. Oke, 6 ya. Untuk Jet Max Studio ya. Iya. Kalau bagi perintis lain mungkin ada yang baru 2. Iya. Iya, baik. Karena memang sudah terdistribusi Iya. bahkan ke luar negeri. Tapi Kak, berbicara tentang UMKM, biasanya ada nggak sih mengenal, khususnya Jet Max Studio ya, ada nggak sih mengenal harga teman? Harga teman pernah sih. Masa? Pernah ya, Kak? Mungkin bukan teman sih, mungkin sesama profesi lah ya. Ada cerita lucu. Iya. Itu hari ada salah satu konser di kota luar lah. Saya nggak usah sebutkan kotanya mana. Itu dia pakai phone kami. Terus kami tanya, bisa lihat desain sih? Kan itu prosedur awal lah, SOP awal di studio. Kalau ada pakai phone, kita tanyakan. Kalau kita merasa dia tidak pernah beli, kita tanyakan. Ternyata dia bilang, saya tidak tahu. Ini tugasnya desainernya. Jadi kita dihubungkan lah sama desainernya. Iya. Akhirnya kontak. Ternyata nilai phone yang dia beli dengan bayaran dia sebagai desainer itu jauh di bawah. Hampir 50% lah. Jadi lebih banyak keuntungan desainernya? Enggak, misalnya harga phone-nya itu sekitar 3 jutaan sekian, dia cuma dibayar setengahnya. Sebagai desainer, bukan untuk beli phone, sebagai desainer. Akhirnya nego, akhirnya karena kami juga merasa dia juga desainer, kami kasih harga diskon, cuman mungkin kita minta dia buatkan apa begitu sebagai timbal balik. Jadi dibuatkan apa? Itu hari dibuatkan desain untuk sosial media sebagai gantinya lah. Itu ternyata sih. ada kisah-kisah seperti itu Ada. ya? Sampai dia nangis-nangis malah. Masa, Iya. Pak? Karena kan kalau dia ganti kasihan juga sih nilainya agak biasanya, besar. iya, biasanya dikenakan berapa nih, Kak? Kalau misalnya tidak, misalnya Kak Fatul mengklaim bahwa ini kan memang punya Jet Max Studio, iya, itu dikenakan berapa nih, Kak? Awalnya kita kontak dulu. Kalau memang niatnya baik mau selesaikan, kita tetapkan harga normal. Tapi kalau sampai harus kita lakukan prosedur berulang kali, itu kali 5 dari nilai yang harusnya dia bayar. Kali 5. Iya. Ini sesuai aturan dari Jet Max sendiri atau? Di Jet Max sendiri. Oh, di Jet Max sendiri. Jadi kirain berlaku untuk enggak. semua studio kreatif. Tapi rata-rata sih gitu, 5 sampai 10 kali lipat. Tapi kalau untuk harga, Kak, range harga yang diproduksi Jet Max mungkin font-fontnya paling rendah di angka berapa dan paling tinggi di angka berapa, Kak? Paling rendah itu $15. $15, which is asik, berapaan, Kak, kalau rupiah? 200 ribuan ya kalau nggak salah. Iya kayak $1 berapa sih? 15.000. 13.000. 14.000 sekian. 14.000 sekian. Bulatkan aja 15. Ya. Oke. $20. 300-an. Ya, 300-an gitulah. Terus paling mahal sekarang yang baru-baru ada 2 font baru-baru itu $4.000. $4.000. Berarti 80 juta. Iya. Tapi kenapa, Kak? Tapi yang kan ini baru-baru 2 yang kita ubah jadi $4.000. Selama ini sih paling tinggi 1.800 dan itu sudah laku beberapa kali. Berarti target kedepannya dari Jet Max Makassar Studio, maksudnya yang bisa diwakili oleh Kak Fatul seperti apa nih, Kak, yang mau disampaikan? Targetnya sih mungkin kan tiap hari pembelian Jet Max itu ada sekitar $30 sampai $50. Kami berharap ya sehari bisa $100 lah minimal targetnya kami tahun ini. Sama itu, kita bisa buatkan font khusus untuk perusahaan. Amin. Ya, seperti tadi sudah disampaikan ya. Tapi per hari selalu ada transaksi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan itu berasal dari penjuru manapun? Manapun ya. Bukan hanya di Indonesia? Bukan. Jadi tiap hari ada lah nilainya. Walaupun kami juga saya sendiri sih nggak selalu lihat ya dari negara mana. Saya cuma dilaporkan, oh ya ini hari ada, ini hari ada. Dulu sih lucu, waktu awal-awal, setiap ada pembelian walaupun $15 itu langsung dilaporkan. Cuma mungkin sekarang ya besar-besar lah baru dilaporkan. Kalau $15 mungkin sudah nggak di-pub di grup. Walaupun ya nilainya itu besar ya. Iya, kalau pembelian dari luar negeri itu nanti maksudnya akumulasi per bulan atau langsung? Oh, enggak. Kan kalau dari luar negeri itu kita pakai PayPal. Oh, PayPal. Ya benar. Ya, jadi dana masuk dari luar negeri ke PayPal terus dicairkan.
Ya, itu. Menjadi rupiah. Ya, walaupun jangan hitung 1.800, itu yang diterima enggak. Karena Ada, potongannya iya, benar. lumayan tinggi. Pakai pajak juga, Kak? Iya, pajak. Kan Berapa dari persen? PayPal-nya. Berapa persen ya? Saya lupa, saya nggak hafal. Ya itu menjadi rahasia, Rahasia, ya. dari Jetmax saja lah ya. Oke Kak, mungkin ajakan terakhir buat Tribuners lebih mengenal Jetmax atau juga bisa sharing-sharing bersama Jetmax Studio atau juga bahkan belajar bersama, boleh banget Kak, silakan. Inilah kesempatannya. Untuk Tribuners, kami Jetmax sangat membuka untuk kolaborasi ataupun sekedar sharing. Jetmax sangat terbuka. Silakan kontak kami, bisa melalui Instagram ataupun sosial media lain. Jetmax akan selalu membuka pintu lebar untuk siapapun yang mau belajar ataupun berkolaborasi untuk membuat font. Baik, terima kasih Kak Fatul, sama-sama. waktunya bisa berbagi kepada Tribuners, Ya, siap. dan semoga nanti usahanya ini lebih mendunia, Amin. lebih besar lagi, lebih luas Amin. lagi. Terima kasih, sehat sukses selalu Kak Fatul, siap ya. Terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Tribun UMKM, dan jangan lupa untuk saksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jiretno mewakili Kak Fatul dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Bye.